فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikecil-kecilkan lagi. Ini nggak usah disentuh-sentuh lagi yang udah disetel dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 dari surat Al-Maidah, dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladzina yasma'un." Itu harus berhenti di situ. Wakafnya di situ. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Supaya enggak rusak maknanya. Hanyalah saja yang bisa menjawab panggilan orang-orang yang bisa mendengar. Paham ya? Yang bisa menjawab panggilan itu hanya orang yang bisa mendengar. Jangan disambung, kalau disambung nanti rusak. Nah, wal mauta. Jadi yang dengar dua orang, dua kelompok. Orang yang bisa dengar dan orang mati. Salah. Yang mati itu mau dinafikan darinya ijabah, istijabah. Yang mati nggak bisa menjawab apa? Panggilan. Paham ya? Makanya disitu kasih mim. Ya lazim, waqaf. Harus berhenti di situ. Supaya tidak mengesankan makna yang rusak. Perhatikan ayatnya. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Yang bisa menjawab seruan panggilan itu hanya orang yang bisa mendengar. Maka harus berhenti di situ. Kalau disambung dengan setelahnya, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah. Jadi mengesankan yang mendengar dua. Yang bisa mendengar bisa menjawab, orang mati pun bisa menjawab. Padahal yang dari orang mati mau dinafikan, mau ditiadakan dari mereka jawaban. Mereka nggak bisa jawab. Namanya mati. Paham ya? Dan yang dimaksud di sini adalah istijabah dakwatul ar-rasul, untuk menjawab dakwahnya para rasul. Sehingga bukan semata-mata sama uzun, tapi yang dibawakan di sini adalah sama tadabbur, sama qalb, pendengaran dengan hati. Paham ya? Makanya di situ dikasih tanda apa? Huruf mim, supaya berhenti di situ pas bacanya, pas ngajinya. Nah, innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Adapun orang mati, maka mereka tidak bisa menjawab panggilan. Mereka tidak akan memenuhi dakwahnya para rasul karena hati mereka mati. Ini makna yang pertama, nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Makna yang kedua, bahwasanya ini nggak ada sambungannya, nggak ada kaitannya dengan ayat, dengan penggalan awal ayatnya. Kalau makna yang pertama ini nyambung, ini lawannya. Kalau alladzina yasma'un, orang-orang yang bisa mendengar itu akan istijabah, dia akan menjawab seruan para rasul. Kalau wal mauta sebaliknya, mereka tidak bisa mendengar seruan para rasul. Mereka nggak akan memenuhi panggilannya para rasul. Dan urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bangkitkan mereka dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan siapa ini? Al-mauta ini, orang-orang yang mati apanya? Hatinya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dengan mauta di sini adalah orang yang sudah mati semua, termasuk yang kitanya yang beriman.
Termasuk yang menjawab dakwahnya para rasul ataupun yang nggak menjawab dakwahnya para rasul, semuanya adalah orang mati yang nanti akan dibangkitkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi kita baca keterangannya. Sehingga ini dua makna. Makna yang pertama, mautannya ini adalah lawan dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa mendengar, yang hidup hatinya. Mereka ini hanya orang-orang seperti ini yang akan mengijabahi, menjawab dakwahnya para rasul. Wal mauta, sementara orang yang mati hatinya hanya dengar pakai kuping saja tapi nggak pakai hati, ini nggak akan bisa menjawab dakwahnya para rasul. Dan urusan mereka nanti akan dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Yang kedua maknanya, mautannya di sini semuanya, nggak ada sangkutannya dengan yang sebelumnya. Yaitu semua orang yang sudah mati nanti Allah akan bangkitkan dan akan dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Jika mereka menolak untuk menerima dakwahnya para rasul, mereka bilang, kenapa enggak diturunkan kepadanya tanda dari Rabb-nya? Langsung dari Allah kami lihat tanda itu turun. Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Katakan bahwasanya Allah itu mampu menurunkan ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Akan tetapi banyak dari mereka juga nggak akan tahu. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata dalam ayat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innama yastajibu li da'watika. Hanyalah orang-orang yang akan menjawab dakwahmu, memenuhi dakwahmu. Wa yulabbi risalataka, dan menyambut risalahmu. Wa yanqadu li amrika wa nahyika, dan yang akan tunduk kepada perintah dan laranganmu. Yang akan bisa melakukan itu semua, tunduk kepada perintahmu dan laranganmu, serta menjawab dakwahmu, alladzina yasma'un, orang-orang yang bisa mendengar. Biqulubihim, mendengarnya pakai apa? Pakai hati. Nah, bukan sekedar pendengaran telinga. Nah, ma yanfa'uhum, dengan hati mereka, apa yang mereka dengarkan? Apa yang bermanfaat bagi hati mereka. Wahum ulul albab wal asma', mereka inilah orang yang punya hati dan pendengaran yang hakiki, bukan yang orang semata-mata punya kuping, punya telinga. Wahum ulul albab wal asma' wal muradu bisama' huna sama'ul qalbi wal istijabah. Dan yang dimaksud dengan sama' pendengaran di sini, orang-orang yang bisa mendengar. Yang dimaksud dengan sama' di sini adalah pendengaran hati dan ijabah, untuk bisa memenuhi panggilan dan seruan para rasul. Wa illa, kalau tidak demikian maknanya, kalau bukan maknanya adalah sama'ul qalb, pendengaran hati, fa mujarradu sama'il uzun, kalau semata-mata pendengaran telinga, yashtariku fihi albarru wal fajir, maka nggak ada bedanya, sama saja antara orang baik dengan orang jahat. Yang menjawab dakwahnya para rasul dengan yang tidak menjawab dakwahnya para rasul, kalau yang dimaksud dengan pendengaran semata-mata pendengaran apa? Telinga, sama saja. Semuanya bisa dengar, semuanya bisa mendapati adanya suara. Jangankan antara orang yang baik sama orang yang jahat, bahkan dengan binatang pun nanti kita nggak ada apanya, bedanya. Kalau yang dimaksud mendengar di sini hanya semata-mata pendengaran apa ini? Telinga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa." Permisalan orang-orang kafir itu adalah seperti permisalan seorang pengembala yang memanggil binatang ternaknya yang tidak bisa mendengar kecuali hanya apa ini? Suara. Itu permisalan orang kafirnya. Permisalan orang kafir itu kayak binatang itu yang kamu panggil, dia hanya mendengarkan apa ini? Ada suara tapi nggak paham apa yang dibilang oleh siapa? Pengembalanya. Kan iya. Dia bisa menjangkau ada suara tidak? Dia ada suara. Cuman apakah dia paham apa yang akan dikatakan oleh si pengembalanya? Enggak. Orang kafir tuh kayak gitu. Artinya dia semata-mata punya apa? Sama apa namanya? Sama uzun. Enggak punya sama apa? Qalb.
Paham ya? Nah, sehingga kata beliau, sehingga yang dimaksud di sini yasma'un, orang-orang yang menjawab dakwahnya para rasul adalah orang-orang yang bisa mendengar. Maknanya mendengar dengan apa ini? Hati. Bukan semata-mata dengar dengan apa? Telinga. Karena kalau dipakai telinga, nggak ada bedanya antara orang baik sama orang jahat. Bukan hanya itu, bahkan antara manusia dengan apa? Binatang pun juga tidak ada bedanya. Kalau semata-mata pendengarannya itu hanya untuk mendapati, menjangkau suara, bukan untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, itu maknanya. Wa illa fa mujarradu sama'il udhun yashtariku fihi al-barru wal fajir. Kalau semata-mata pendengaran telinga, maka sama, tidak ada bedanya antara orang baik dengan orang jahat. Fa kullul mukallafin qad qamat alaihim hujjatullahi ta'ala. Maka setiap orang yang mukallaf, yang sudah terkena beban syariat, maka telah tegak atas mereka hujjah Allah bistima'i ayatihi. Dengan semata-mata dia mendengarkan ayatnya. Nah, apalagi dia paham makna ayat yang disampaikan. Apalagi mereka orang Arab. Ayatnya turun dengan bahasa Arab. Nah, maka jelas telah tegak hujahnya kepada mereka. Semata-mata mereka apa ini? Mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa lahum uzrun fi adamil qabul. Maka tidak tersisa bagi mereka uzur ketika mereka tidak menerima dakwahnya para rasul. Kenapa? Qad qamat alaihim apa? Hujjah. Telah tegak atas mereka hujjah. Sudah sampai kepada mereka hujjahnya. Nah. Wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Sementara orang yang mati apanya? Pendengaran hatinya. Sementara orang mati, maka mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dikembalikan kepadanya. Nanti urusannya mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahtamilu annal ma'na muqabilun lil ma'nal mazkur. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya maknanya adalah lawan dari makna yang pertama. Apa itu? Innama yastajibu laka ahyaul qulub. Yang bisa menjawab dakwahmu, wahai Nabi, adalah orang-orang yang hidup hatinya. Wa amma amwatul qulub, adapun orang yang mati hatinya, alladzina la yash'uruna bisa'adatihim, yang tidak menyadari kebahagiaan mereka, wala yuhissuna bima yunjihim, dan tidak merasakan apa yang bisa menyelamatkan mereka, fa innahum la yastajibuna laka wala yanqadun, maka mereka ini tidak akan mungkin menjawab dakwahmu dan tidak pula akan tunduk kepadamu. Kenapa alasannya? Li'annahum amwatul qulub, karena mereka adalah mayat-mayat hati. Hati mereka sudah apa ini? Mati. Nah, ini makna yang pertama. Sehingga lawan dari penggalan ayat yang pertama. Pas persis. Kalau itu orang-orang yang hidup hatinya, yang bisa mengistijabahi dakwahnya Rasul. Kalau ini yang amwat, berarti mati apanya? Hatinya. Mereka tidak akan bisa mengistijabahi dakwahnya siapa? Rasul. Nah. Wa maw'iduhumul qiyamah, dan tempat dan janji mereka nanti adalah pada hari kiamat, yab'atsuhumullah, Allah bangkitkan mereka, summa ilaihi yurja'un, untuk kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, lawan dari pangkal ayatnya. Wa yahtamilu, makna yang kedua, kemungkinan yang kedua, annal murada bil ayah, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Wa annallaha ta'ala yuqarrirul ma'ad, bahwasanya Allah di sini ingin menegaskan tentang adanya hari kebangkitan. Wa annahu, artinya nggak ada kaitannya dengan yang depan. Ini memang jumlah baru, Allah ingin menegaskan akan adanya hari apa? Kebangkitan untuk semua. Nah, mau yang mengistijabah dakwahnya Rasul atau yang nggak mengistijabah dakwahnya Rasul, pokoknya semua mauta akan diapakan? Bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ya. Nah, kalau makna yang pertama, ini penggalan dari yang sebelumnya. Kalau ini orang-orang yang hidup hatinya, maka ini yang mati apanya? Hati. Kalau makna yang kedua, yang mati di sini umum. Mau yang mukmininnya ataupun yang apanya? Kafirinnya. Semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wa annallaha ta'ala yuqarrirul ma'ad wa annahu sayab'atsul amwat yaumal qiyamah, bahwasanya Allah nanti akan membangkitkan orang yang sudah mati pada hari kiamat. Mukmininnya maupun apanya?
musyrikinnya. Baik orang yang hidup hatinya maupun orang yang mati apanya? Hatinya. Semuanya adalah mauta yab'atsuhumullah, yang akan Allah apakan? Bangkitkan. Summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Setelah dibangkitkan, Allah akan beritahu mereka apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Wa yakunu hadza mutadamminan litarghib fil istijabah lillahi wa rasulihi. Sehingga makna yang kedua ini mengandung anjuran, dorongan untuk mengijabahi Allah dan Rasulnya. Ingat kalian jangan menolak dakwahnya para Rasul. Ingat, kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk dapat balasan dari Allah SWT. Sehingga ini penyempurna dari yang pertama. Orang-orang yang menjawab dakwahnya para Rasul adalah orang-orang yang bisa mendengar dengan hatinya. Kalau enggak, kalian hati-hati. Ingat Allah bahwasanya Allah akan mengembalikan kalian kepada Dia dan kalian akan ditanyai dan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kalian enggak mau mengijabahi dakwahnya siapa? Rasul. Kenapa? Karena ada diingatkan, makanya diancam dengan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Ini maksudnya yang penggalan yang kedua ini adalah pendorong untuk yang pertama, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang mendengar. Karena kalau kalian nggak mau jadi orang yang mendengar, kalian akan dibangkitkan untuk kalian dapat balasan nanti dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pendorongnya pakai diingatkan dengan adanya hari apa? Kebangkitan. Jangan kalian pikir kalian lepas-lepas gitu saja nanti. Nah, sehingga mengandung makna dorongan dan anjuran untuk mengistijabah Allah dan Rasulnya. Wa tarhib min adami dzalik, dan ancaman dari tidak mengijabahi dakwahnya siapa? Rasul. Nah, faedah yang bisa kita ambil ikhwan dari dua ayat ini. Yang pertama adalah ayat yang keberapa tadi? 36. Orang-orang yang mengistijabah dakwahnya Rasul, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dengan hatinya, bukan semata-mata dengan telinga. Orang-orang yang mengistijabah, menjawab, menyambut dakwahnya Rasul adalah orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bukan semata-mata dengan telinga. Hanya orang yang seperti ini yang akan menyambut dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama' tadabbur, sama'ul qalb, bukan sama'ul udhun. Faedah yang berikutnya, tingginya bahasa Al-Quran, balaghatul Quran, fit tanfir, untuk membuat manusia lari dari perkara yang berbahaya. Balaghatul Quran fit tanfir mimma yuradu tanfir minhu. Tingginya gaya bahasa Al-Quran untuk membuat lari manusia dari perkara yang berbahaya bagi mereka. Dari sisi mana ini ya? Fitamsilihim bil mauta. Dari sisi Allah menyamakan mereka dengan apa ini? Orang mati. Nggak ada orang yang mau dianggap apa ini? Mayat. Oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang nggak mengistijabah dakwahnya Rasul dianggap sebagai apa? Mayat. Kalian mending nggak usah hidup, kalau bahasa kita kan kayak gitu. Mending kau apa? Mati aja lah. Ini kan udah keras ini ya. Iya kan, ketika seorang nggak mau melakukan apa yang kita minta, kemudian disuruh apa? Mati aja, seolah-olah nggak ada gunanya dia apa ini? Hidup. Berarti kan tinggi gaya bahasa Al-Quran ini. Orang yang nggak mengijabahi dakwahnya Rasul disamakan oleh Allah dengan apa ini? Wal mauta yab'atsuhumullah. Sementara yang pertama yang apa ini? Orang-orang yang bisa apa? Yang hidup. Nah, tingginya gaya bahasa Al-Quran. Disamakan orang yang tidak mengijabahi dakwahnya Rasul dengan orang apa ya? Orang mati alias mayat. Faedah yang berikutnya,
annal kufar wal mukadzibin kal mauta limauti qulubihim. Orang kafir dan yang mendustakan seperti orang mati karena matinya hati mereka. Sehingga faedah berikutnya annal hayata al haqiqiyah hayatul qalb. Bahwasanya orang-orang kafir dan orang yang mendustakan seperti orang mati karena matinya hati mereka. Karena matinya hati mereka. Faedah yang berikutnya, bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Kalau hatinya hidup, maka hidup. Kalau mati hatinya, maka ini orang mati sebenarnya. Walaupun dia punya ruh, walaupun dia jasadnya bergerak, tapi pada hakikatnya dia orang mati. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupannya hati. Kalau hatinya hidup, maka dia hidup. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun faedah yang lainnya sudah maklum tentang penetapan adanya hari kebangkitan. Semua makhluk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini ikhwan dua makna ayatnya. Beberapa faedahnya tadi, ingat bacanya berhenti di mana ini? Yasma'un, supaya maknanya enggak apa ini? Enggak rusak. Nah, karena yang bisa mengistijabah hanya yang punya pendengaran, sementara orang yang mati pendengarannya ini urusannya lain. Nah, kalau dibaca sambung nanti rusak maknanya. Wallahu taala alam bishawab. Ini dua ayat. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.